Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Maisaroh dari SMK Hang Tuah 1 Jakarta. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pengertian persamaan dasar akuntansi atau biasa kita sebut dengan PDA adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan. Prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau disebut dengan balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Persamaan dasar akuntansi ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mengolah keuangan perusahaan. Rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta atau aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau pasiva. Penggolongan harta. Aset atau harta dibagi menjadi dua, yaitu harta lancar dan harta tidak lancar. Harta lancar yang biasa kita sebut dengan current asset, contohnya adalah kas, perlengkapan, piutang, sewa dibayar di muka. Harta tidak lancar atau biasa kita kenal dengan non-current asset, contohnya adalah peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Penggolongan hutang. Hutang atau disebut dengan liability terbagi menjadi dua, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek atau disebut dengan current liability, contohnya hutang usaha, hutang biaya, dan hutang pajak. Hutang jangka panjang atau biasa disebut dengan long term liability, contohnya hutang bank. Ayo kita latihan soal persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita mulai latihan soal persamaan dasar akuntansi, ada baiknya kalian untuk klik like, share, and subscribe. Mari kita simak untuk soal persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 Oktober 2016, Tuan Rizky mendirikan Biro Jasa Mengetik atau Rental dengan nama Usaha Jaya. Tuan Rizky belum terdaftar sebagai wajib pajak dan pengusaha kena pajak. Transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2016 adalah sebagai berikut. Oktober tanggal 2, Tuan Rizky menginvestasikan sebagai modal awal berupa uang tunai 65 juta dan peralatan sebesar 20 juta. Oktober tanggal 5 dibayar untuk sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 18 juta. Oktober tanggal 7 dibeli perlengkapan 1.700.000 secara tunai. Oktober tanggal 9 dibeli peralatan 3.500.000 secara kredit. Oktober tanggal 10 diselesaikan pekerjaan besar 1.950.000, telah diterima tunai 350.000 dan sisanya difakturkan untuk ditagih. Oktober tanggal 12 dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 450.000. Oktober tanggal 16 diterima tunai jasa pengetikan pendapatan rental komputer sebesar 2 juta. Oktober tanggal 20 telah diselesaikan pekerjaan sebesar 1.900.000 dan dikirim kepada pemesan. Pembayaran seminggu setelah pengiriman. Oktober tanggal 22 dibayar utang atas pembelian peralatan sebesar 1.750.000. Pembelian tanggal 9 Oktober yang lalu. Oktober tanggal 25, Tuan Rizky mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 1.400.000.
Oktober tanggal 28 diterima pembayaran sebagian tagihan dari debitur sebesar 800.000 tagihan tanggal 10 Oktober. Oktober 29 dibayar gaji karyawan sebesar 1.850.000. Oktober tanggal 30 beban sewa untuk bulan ini sebesar 750.000. Oktober tanggal 31 perlengkapan yang masih tersisa sebesar 1.500.000. Oktober 31 penyusutan peralatan bulan Oktober sebesar 200.000. Yang diminta adalah susunlah persamaan dasar akuntansi akun yang harus dibuka, yaitu kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, dan modal riski. Setelah kita mengidentifikasi soal yang sudah kita baca, maka kita membuat kolomnya terlebih dahulu, yaitu kita namakan adalah, yang pertama adalah ada judul, yaitu nama perusahaannya, yaitu Usaha Jaya. Yang kedua adalah persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga adalah periode akuntansinya, yaitu Oktober 2016. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus persamaan dasar akuntansi. Aktiva sama dengan utang ditambah modal. Nah, aktivanya terdiri dari apa atau asetnya terdiri dari apa? Yaitu kita lihat dari soalnya bahwa di sini harta atau aktiva atau asetnya terdiri dari kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Maka kita buat di bawah aktiva ada kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Seperti itu ya. Setelah itu kita mulai dari tanggal 2. Oktober tanggal 2, Tuan Rizky menginvestasikan sebagai modal awal berupa uang tunai sebesar 65 juta dan peralatan sebesar 20 juta. Maka kita ketik tanggalnya, yaitu Oktober tanggal 2, kas di perusahaan bertambah 65 juta, peralatan bertambah 20 juta, dan modal Tuan Rizky bertambah sebesar 85 juta. Nah, kita harus melihat bahwa aktiva sama dengan utang ditambah modal, harus terjadi balance. Kita jumlahkan, di aktiva ada kas dan peralatan yang mengalami perubahan. Berarti kita jumlah 65 juta ditambah 20 juta, maka totalnya 85 juta. Maka utang plus modalnya juga harus sama, yaitu utangnya tidak ada perubahan, modalnya 85 juta. Berarti sudah balance antara aktiva sama dengan utang ditambah modal. Keterangannya, kita tulis keterangannya adalah investasi Tuan Rizky. Selanjutnya, Oktober tanggal 5, dibayar untuk sewa gedung selama 2 tahun, yaitu 18 juta. Kita membayar perusahaan, berarti kas berkurang 18 juta, sewa dibayar di muka bertambah 18 juta. Ini ada tanda minus ya, artinya berkurang. Oleh karena itu, keterangannya adalah pembayaran sewa gedung. Setelah ini kita analisis, aktiva sama dengan utang ditambah modal. Aktivanya kita lihat, kas minus 18 ditambah dengan 18 sewa dibayar di muka sama dengan 0. Utang dan modalnya tidak ada perubahan, berarti 0. Oleh karena itu sudah balance ya. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah Oktober tanggal 7 dibeli perlengkapan sebesar 1.700.000 secara tunai. Kita membeli perlengkapan, oleh karena itu uang kita atau kas kita mengalami pengurangan. Berarti kita kasih tanda kurung berkurang 1.700.000 karena kita beli secara tunai ya. Perlengkapannya bertambah sebesar 1.700.000. Gimana dengan utang dan modalnya? Tidak ada perubahan karena kita membeli secara tunai. Kita tulis keterangannya adalah pembelian perlengkapan secara tunai. Selanjutnya tanggal 9 dibeli peralatan sebesar 3.500.000 secara kredit. Karena kita membeli peralatan secara kredit, maka kita tidak mengeluarkan uang. Oleh karena itu, peralatannya bertambah sebesar 3.500.000 dan utang kita bertambah 3.500.000 karena kita membeli secara kredit. Keterangannya adalah pembelian peralatan secara kredit. Tanggal berikutnya yaitu tanggal 10 diselesaikan pekerjaan sebesar 1.950.000, telah diterima tunai 350.000 dan sisanya difaktur untuk ditagih. Nah, ini artinya kita punya piutang, tagihan kepada pihak lain. Oleh karena itu, kasnya bertambah 350.000, piutang usahanya bertambah 1.600.000, dan modalnya bertambah 1.950.000. Keterangannya adalah penerimaan pendapatan. Oke, sekarang kita analisis. Harta sama dengan utang ditambah modal. Harta kita ada berapa? Kas 350.000 ditambah 1.600.000, maka totalnya 1.950.000. Utang ditambah modal yaitu 1 juta, utangnya 0 ya, ditambah modalnya 1.950.000 yaitu 1.950.000. Berarti harta sama dengan utang plus modal sudah balance. Selanjutnya, tanggal 12. Dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 450.000. Kita membeli secara tunai, oleh karena itu kas kita berkurang 450.000 dan perlengkapan kita adalah bertambah 450.000. Gimana dengan utang dan modal? Tidak terjadi perubahan ya. Maka keterangannya kita tulis pembelian perlengkapan secara tunai. Maka analisisnya, kita analisis yang tanggal 12 adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Harta kita berapa? Yaitu min 450 ditambah 450.000, berarti 0. Utang ditambah modal untuk tanggal 12 yaitu 0 juga, berarti sudah balance. Seperti itu cara pengerjaan untuk persamaan dasar akuntansi. Kita lanjut tanggal 16. Diterima tunai jasa pengetikan pendapatan rental komputer sebesar 2 juta. Kita menerima pendapatan berupa jasa pengetikan yang sudah kita lakukan, kita menerima uang sebesar 2 juta. Maka kas kita bertambah 2 juta karena kita menerima secara tunai. Dan modal kita ikut bertambah sebesar 2 juta. Keterangannya adalah penerimaan pendapatan.
Sekarang kita analisis untuk tanggal 16, harta sama dengan utang ditambah modal. Harta untuk tanggal 16 yaitu 2 juta. Ditambah utang ditambah modal, 0 ditambah 2 juta sama dengan 2 juta. Maka sudah balance. Hartanya atau aktifannya 2 juta, utang plus modalnya juga 2 juta. Maka sudah balance. Setelah itu kita beralih ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 20. Telah diselesaikan pekerjaan sebesar 1.900.000 dan dikirim kepada pemesan. Pembayaran seminggu setelah pengiriman. Nah, ini juga termasuk pendapatan, tapi kita belum menerima uangnya. Oleh karena itu jatuhnya apa? Yaitu jatuhnya ke piutang usaha, karena nanti akan kita tagihkan. Berarti piutang usahanya bertambah 1.900.000 dan modalnya ikut bertambah sebesar 1.900.000. Keterangannya adalah penerimaan pendapatan. Sekarang kita analisis harta sama dengan utang ditambah modal. Untuk tanggal 20, harta kita hanya 1.900.000 karena utangnya 0, sewanya 0, perlengkapannya 0, peralatannya 0, akumulasinya juga 0. Berarti 1.900.000 sama dengan utang ditambah modal. Utangnya 0 ditambah 1.900.000 berarti totalnya adalah 1.900.000. Hartanya 1.900.000, utang plus modalnya 1.900.000, berarti sudah balance. Kita berikutnya ke tanggal 22. Dibayar utang atas pembelian peralatan 1.750.000 merupakan pembelian tanggal 9 Oktober yang lalu. Nah, sekarang kita mau bayar utang. Tanggal 22 kita mau bayar utang atas pembelian peralatan secara kredit tanggal 9, tapi kita bayarnya baru 1.750.000. Seharusnya utang kita adalah 3.500.000. Tapi kita bayarnya 1.750.000. Oke. Berarti uang kita atau kas kita berkurang 1.750.000. Kita kasih tanda kurung. Dan utang kita juga ikut berkurang sebesar 1.750.000. Keterangannya adalah pembayaran utang. Oke, sekarang kita analisis dahulu. Untuk tanggal 22, harta kita ada berapa? Harta kita untuk transaksi 22, yang terjadi perubahan hanya kas, minus 1.750.000. Piutang, sewa, perlengkapan peralatan, akumulasi, penyusutan peralatan tidak ada perubahan. Utang ditambah modal, utangnya minus 1.750.000, modalnya 0. Berarti sudah balance ya. Hartanya berkurang 1.750.000, utang plus modalnya berkurang 1.750.000. Sudah balance. Berarti kita lanjut ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 25. Tanggal 25, Tuan Rizky mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 1.400.000. Oleh karena itu kasnya berkurang karena Tuan Rizky mengambil modalnya dari perusahaan, yaitu berkurang 1.400.000. Berarti modal Tuan Rizky juga ikut berkurang 1.400.000. Keterangannya adalah pengambilan pribadi atau private. Kita coba analisis untuk transaksi tanggal 25. Transaksi tanggal 25 untuk aktiva atau hartanya berkurang 1.400.000. Hanya terjadi di perubahan kas.
piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan tidak ada perubahan. Utang ditambah modal, utangnya tidak ada perubahan. Modalnya minus 1.400.000. Berarti sudah balance, yaitu hartanya mengalami perubahan minus 1.400.000. Utang ditambah modalnya mengalami perubahan sebesar minus 1.400.000. Selanjutnya kita ke transaksi berikutnya. Tanggal 28 diterima pembayaran sebagian tagihan dari debitur 800.000, tagihan dari tanggal 10 Oktober. Nah, kita menerima piutang, tagihan. Tagihan itu nama lainnya adalah piutang. Berarti uang kita bertambah atau kas perusahaan bertambah 800.000. Piutang kita berkurang 800.000, berarti dalam kurung kita tulis atau dikasih minus 800.000. Ini pembayaran piutang dari mana? Yaitu dari tanggal 10 Oktober. Harusnya 10 Oktober ada piutang sebesar 1.600.000, tapi pelanggan kita, customer kita baru bayar 800.000 ya. Seperti itu. Maka keterangannya kita isi adalah penerimaan piutang. Sekarang kita analisis dahulu. Untuk tanggal 28, harta sama dengan utang ditambah modal. Hartanya ada berapa? Hartanya kita lihat, yang terjadi perubahan hanya kas dan piutang. Kas bertambah 800.000, piutang berkurang 800.000. Oleh karena itu, sama dengan 0 untuk harta atau aktiva. Utang plus modalnya tidak terjadi perubahan, berarti sama utang ditambah modal sama dengan 0, berarti sudah balance untuk transaksi tanggal 28. Selanjutnya kita masuk ke dalam transaksi tanggal 29. Dibayar gaji karyawan sebesar 1.850.000. Kita membayar gaji, berarti uang kita atau uang perusahaan atau kasnya perusahaan ikut berkurang. Kita kasih tanda minus atau di dalam kurung, yaitu sebesar 1.850.000. Maka modal kita juga ikut berkurang sebesar 1.850.000. Keterangannya adalah pembayaran gaji. Sekarang kita coba analisis untuk transaksi 29, harta sama dengan utang ditambah modal. Untuk harta, yang terjadi perubahan hanya kas sebesar minus 1.850.000. Utang ditambah modalnya terjadi perubahan minus 1.850.000, berarti sudah balance, yaitu aktiva berkurang sebesar 1.850.000, utang ditambah modal sama dengan minus atau berkurang 1.850.000. Selanjutnya kita ke transaksi 30. Oktober tanggal 30, beban sewa untuk bulan ini sebesar 750.000. Maka transaksi tanggal 30 ini kita isi sewa dibayar di mukanya berkurang 750.000 dan modal ikut berkurang sebesar 750.000. Keterangannya adalah beban sewa. Sekarang kita coba analisis untuk harta atau aktiva tanggal 30 yang terjadi perubahan hanya sewa dibayar di muka. Berarti hartanya minus 750.000. Utang ditambah modal yaitu mengalami perubahan atau minus 750.000. Maka sudah balance ya antara aktiva sama dengan utang plus modal sebesar minus 750.000. Selanjutnya kita ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 31.
perlengkapan yang masih tersisa sebesar 1.500.000. Maka sebelumnya kita lihat dulu perlengkapan kita. Perlengkapan kita yang ada di gudang yaitu sebesar 1.700.000 ditambah dengan 450.000 yaitu sebesar 2.150.000. Nah, karena perlengkapan kita yang ada di gudang sebesar 2.150.000 dan di akhir periode setelah kita nilai, kita hitung kembali di gudang hanya tersisa 1.500.000, maka beban perlengkapan yang sudah habis terpakai yaitu sebesar 650.000. Maka kita kurangi, yaitu di tanggal 31 perlengkapan berkurang sebesar 650.000. Modalnya juga ikut berkurang yaitu 650.000. Keterangannya adalah beban perlengkapan. Sekarang coba kita analisis untuk transaksi ke-31 ini. Untuk transaksi tanggal 31 ini, harta sama dengan utang ditambah modal. Harta yang terjadi perubahan hanya perlengkapan, yaitu minus 650.000. Utang ditambah modal berkurang 650.000. Berarti sudah balance ya. Harta sama dengan utang ditambah modal, besarannya sama-sama di minus 650.000. Selanjutnya adalah transaksi yang terakhir yaitu tanggal 31 Oktober. Penyusutan peralatan bulan Oktober sebesar 200.000. Penyusutan, oleh karena itu kita masuk ke akumulasi penyusutan. Minus 200.000. Dan modal juga ikut berkurang, minus 200.000. Keterangannya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Nah, terakhir kita coba analisis untuk transaksi tanggal 31 ini, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Untuk hartanya yang mengalami perubahan hanya akumulasi penyusutan peralatan sebesar minus 200.000. Utang ditambah modal mengalami perubahan minus 200.000. Maka sudah balance ya, sama-sama harta sama dengan utang plus modal. Nilainya sebesar minus 200.000. Selanjutnya adalah kita akan menjumlah besarnya kas, piutang, sewa, perlengkapan, peralatan, akumulasi, utang, dan modal. Kita coba jumlah ya. Caranya gimana menjumlahnya? Kalau untuk menggunakan Excel, kita langsung pakai rumus sum sama dengan C17 sampai dengan C21 tutup kurung. Tapi kalau untuk pakai kalkulator, maka kalian hitung 65 juta dikurang 18 juta dikurang 1.700.000 ditambah 350.000 dikurang 450.000 ditambah 2 juta dikurang 1.750.000 dikurang 1.400.000 ditambah 800.000 dikurang 1.850.000. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan piutang. Tapi karena Ibu sudah menggunakan rumus, maka akan Ibu tarik sampai ke modal. Nah, gimana kalau untuk piutang, Bu? Piutang berarti sama, yaitu 1.600.000 ditambah 1.900.000 dikurang 800.000. Untuk sewa dibayar di muka, 18 juta dikurang dengan 750.000. Perlengkapan yaitu 1.700.000 ditambah 450.000 dikurang 650.000. Totalnya 1.500.000. Peralatan 20 juta ditambah 3.500.000, maka totalnya 23.500.000. Peralatannya
minus 200.000. Hutangnya yaitu 3.500.000 dikurang 1.750.000. Sisanya adalah 1.750.000. Modalnya berarti 85 juta ditambah 1.950.000 ditambah 2 juta ditambah 1.900.000 dikurang 1.400.000 dikurang 1.850.000 dikurang 750.000 dikurang 650.000 dikurang 200.000, totalnya 86 juta. Sekarang kita menganalisis yang terakhir, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Maka semua harta harus kita jumlah. Kita taruh di sini, yaitu sama dengan hartanya itu adalah, yang termasuk harta adalah kas, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan sampai di kolom H, ya. Maka kita jumlahkan 43 juta ditambah 2.700.000 ditambah 17.250.000 ditambah 1.500.000 ditambah 23.500.000 dikurang 200.000. Oke, totalnya adalah 87.750.000. Selanjutnya, utang ditambah modal sama dengan utang 1.750.000 ditambah dengan modal 86 juta sama dengan 87.750.000. Seperti ini sudah sama. Berarti kita coba rapihkan. Sudah selesai, kita bold supaya menunjukkan bahwa angkanya sama. Harta sama dengan utang ditambah modal. Oke, untuk latihan persamaan dasar akuntansi untuk perusahaan bergerak di jasa pengetikan atau rental komputer sudah kita selesaikan, maka pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata ibu yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.